2SKS. Stay tune. Hey guys, kita ketemu lagi di 2SKS Podcast Yoi, bersama saya David Tori. dan gue Alim Pramanta. Dan tadi kita spesial banget nih Spesial bersama artis Korea. Yes. Nuansa Nusantara Dan juga alam di dalam. Bahdukun. Hai guys, gue Widi Disan. David, apa kabar? Alhamdulillah bro, gue baik, sehat, walafiat. David, kenapa sih bisa makin hari tuh di Instagram tuh makin cantik itu? Kuncinya apa? Oh, lu sering stalking Instagram gue. Iya, lo kan bagian dari pekerjaan gua kan. Ay, kita jumpa terus ya. Jumpa terus. Sosialita TV. Kadang kita juga saling komen kan di bener. Instagram. Lu fans garis keras gue. Parah. Dari sayap kiri, Mbak. Sayap kiri. Oh, sayap kanan. Sayap sekarang. kanan, ya. Jadi ceritanya nih di Instagram nih gue emang nggak menaruh image gue sebagai gue perkenalin diri dulu lah ya. Oh, Iya, benar. Gue ini seorang ya praktisi aura yang pada akhirnya itu panggilan jiwa sih. Dan gue sekarang memang aktif di dunia kesehatan, dunia seputar kesehatan perempuan dan kecantikan. Jadi kenapa lu nanya, gue makin hari makin glowing. Ya, benar. Parah sih. Nah, pancaran itu yang emang bikin orang jadi kangen sama gue terus. Omong itu bagian dari marketing ya? Enggak juga, karena itu kaitannya aura. Oke. Jadi keseimbangan aura itulah yang bisa memancarkan ya tadi seseorang bisa jadi kelihatan enak dilihat, terus nggak Alin ngeliatnya Alin. Lu aja Saking glowing. terpesona gitu ya. Benar, Mbak. Karena kita membahas aura, sekarang kita udah kedatangan aura kasih. Wih, stop aja. Menarik ya? Ya, kenapa bisa akhirnya terjun di dunia aura, Mbak Win? Karena kan awalnya gue tahu lu adalah pengusaha kan. Iya betul. Di WITT waktu itu WITT. Gue di Wapi gitu. Ya gue aktif juga lah sebagai aktivis di perempuan Tionghoa Indonesia yang notabene sebenarnya gue bukan Cina sih. Bukan Cina Gue ya. Jawa Tulen. Tapi gitu. aktif di Perempuan Tionghoa Indonesia. Itu terbentuk memang dari tragedi 98. Oh. Nah gue juga aktif di situ sampai mewakili Komnas Perempuan. Dimana ya itu untuk hak asasi wanita lah ya. Dimana di situ sesi pemulihan gue banyak membantu para korban yang mungkin punya permasalahan seputar ya rumah tangganya, terus emansipasi perempuan. Gak cuma itu, gue di WAPI juga ya karena gue menggeluti beberapa usaha sih ya. Dan gue berpikir ya udahlah gue ikut aja gitu asosiasi itu. Ya banyak belajar sih dengan ibu-ibu yang member juga di situ, terus banyak kegiatan yang positif. Ya bagi gue itu sebuah kayak silaturahim lah. Silaturahmi. Salah satunya juga berarti ngurusin mental dari yang kasus 98 juga, Mbak? Enggak? Ada. Oh, iya. Ada? Dari gue tahun 2011, 2012 gue tuh banyak terlibat di institusi lah. Ya mungkin gue sih nggak tenar-tenar amat sih ya, tapi mungkin dicari orang. Menurut siapa lo nggak tenar? Lo juga bingung. Orang tahu di luar sana. Setiap orang ketemu gue, lo kayak siapa? Lo pernah di TV ya? Lo pernah di mana? Tapi memang gue punya background itu sih. Ya. Sebelumnya gue bikin kayak label musik namanya Daya Suara. Daya Suara. Terus itu untuk mewadahi ya inspirasi untuk anak-anak musik lah. Dia juga bantu anak-anak musik indie juga. Terus gue bikin kayak IPS Entertainment. Wow. Dimana itu kayak manajemen artis lah. Oke. Gue belajar lah tentang media, apalagi sekarang kita harus tahu banget yang namanya edukasi, menyampaikan, menginspirasi orang lewat digital gitu. Betul. Nah, itu keren juga sih. Asik ya ternyata. Oh ini, Mbak, kalau misalkan di template Yes. Mau ditulisnya apa? mau ditulisnya apa, Mbak? Lu sukanya tuh disebut sebagai apa, Mbak?
Ratu Kantil. Iya, Sekarang kan lo pernah mengimagekan diri lo Ratu Kantil. Iya, iya. Di luar sana ya, gue emang dikenal ada nama samaran. Iya, ceritain dong Mbak. Nah, background dari nama itu sebetulnya nama pendekaran. Karena gue juga berlatih silat. Oh, waduh, bahaya juga Buat cuy. sendiri atau dinobatkan sama guru atau gitu? Iya, kebetulan eyang gue ini kan memang seorang empu. Iya, jadi Membuat keris. dalam tatanan empu ini kan untuk anak-anak sekarang mungkin nggak terlalu mendalami. Jadi aku emang Namanya- selalu pembuat keris. Namanya pembuat keris cuy. Pada zaman baheula itu tuh, Iya. zaman kerajaan empu dipakai untuk Ahli ya. ya membuat yoni keris jadi indah, membentuk sebuah perisai keris pusaka Ya, pada saat oke. itu. Tapi berjalannya waktu yaitu warisan budaya lah ya gue Betul, lihatnya. betul, betul. Jadi itu sebuah kayak gue harus menguri-uri Handayani gitu ya, meneruskan budaya Indonesia yang sakral banget kan, silat kan masuk tuh di ya. SEA Games ya. Iya betul. Dan dari situ pendekara sepuh gue Ratu Kantil gitu. Oh. Dan gue juga sempat beberapa kali untuk melatih, terus terakhir banget di Trisakti sampai sekarang masih. Tapi gue selama pandemi ini ya, tahun inilah ya, gue mulai off dulu lah. Gue fokus yang bikin jamu atau ya lebih Biar ke sehat ya, herbal. Mbak. Iya. Jadi title-nya apa? Seorang Widi Lisan. Pengusaha, mentalis, Ahli aura, ahli aura. healing worker. Ya. Dia kan penyembuhan. Iya, oke. Ya tapi bahasanya kayak agak gimana gitu ya kalau disebutnya seperti itu ya. Mungkin gue bisa dikasih title sebagai praktisioner aura. Praktisioner Gitu ya. aura. Lebih tepatnya. Karena aura ini bisa, memang ini anugerah kan dari Tuhan. Ya udah ada di setiap manusia. Tapi menarik sih untuk membahas aura ya. Betul, setuju. Tiap orang tuh kan katanya kan beda-beda ya Mbak. Ada yang warnanya ini, itu. Memang Betul. seperti itu ya Mbak. Betul. Warna orang tuh beda-beda auranya. Iya. Itu warnanya apa? Butak ya? Kayaknya butak Kayak gitu. sungai. Lo tuh auranya agak-agak hijau lumut gitu. Tua. Mukanya tua ya? Iya, gitu Hijau deh. lumut Mukanya ya. tua. Hijau lumut. Kayak gitu ya, kayak tembok aja ya. Enggak, lebih tua lagi. lebih tua, daun tua yang mau kering gitu. Hijau lumut itu berarti ya. Iya, iya ya kayak di pohon Oke. itu. Maksudnya harus lanjut ya? Itu kenapa tuh Mbak? Sebenarnya- Gue nggak ada sesuatu. Gue jadi bacain lo punya aura nih ya. Harus dong. Karena kita datang sini memang tujuannya untuk dibaca Mbak masa depan. Masa depan. Masa depan 2 SKS Podcast. Ya betul, Oh, betul. oke. Masa depan Yang Iya denger-denger sih. katanya akan collab terus sama Widi Lisan. betul pasti. Dan akan diproduseri oleh Salah satu master. Master. Ya, Master ya. catur. ya. Gimana Mbak? Jadi gue Hijau kalau lihat, lumut. gue lihat lo ya bro, ya bro Alin ya. Ya. Ini seorang dosen yang canggih Halo. juga gila. Dosen broadcast coba. Ya. Gila, gue nggak ada apa-apanya di sini. Gue mau belajar malah. Terima kasih loh. Saya baru kali ini ada yang memuji saya. Tapi Alim gini-gini dia Apa? down. Oh, oke. Dia tuh Dia peragu. sering-sering. Ya, Dia tuh bener. peragu. Tepat Gue sekali. udah ngeliat jenggotnya aja. Tepat Ya sekali. kan? Karena penampakan lu kan Salah kayaknya. Bener-bener. Kadang dia saya Oke. lu penampakannya seperti sufi gitu. Tinggal pakai sorban. Wih, Itu ada tujuan Mbak, aku pengen jadi dukun emang. Bener nih gue ajarin. bener. Tapi Oke. belum selesai tuh. Oke, Hijau Jadi lumut, orang Mbak. suka ragu bener. Suka ragu. jadi karakter warna aura pada umumnya nih, secara awam ya, itu memang diidentifikasinya lewat warna, yang mana kita bisa tersistem juga sih di tubuh kita. Kadang hari ini, misalnya lo pakai baju hitam hari ini, ya kan? Gue ya monokrom lah ya, Iya, itu iya. lo biru. Itu mewakili lagi moodnya warna apa? Oke. Nggak ada warna lain Mbak, emang di kamar. Di Oh, lemari hitam nggak ada. semua. Hitam semua Mbak. Oh, iya. Hitam semua. Dan istrinya menyiapkan itu. Iya, mampunya beli baju itu Mbak. Tadi dia sebelum cek
Lu bro, ini kok lu nggak bilang nih video? Kalau video kan gue bisa pakai jas. Kan? Iya, udah ada di motor. Wih, ada. hujan. Iya. Selain ragu, Mbak. Selain ragu, lu juga mudah gini. Lu tuh saya udah berapi-api nih. Karena gue lihat lu energinya api. Nah itu lain lagi nih dari aura, entah kita bahas satu-satu. Oke. Ini lu semangatnya kan kuat banget ya. Tapi kadang di tengah jalan kesandung dikit lu nangis gitu. Nah, itu kenapa? itu dia. Itu Mbak. Seperti yang sebelum kita tadi on cam, Yes. saya adalah orang yang belum percaya diri untuk jalan sendiri. Oke. Gitu. Mungkin ya bener sih ragu karena yang tadi belum berani. Ya. Bukannya enggak ya, belum berani untuk jalan sendiri gitu. Harus ditandemin gitu. Makanya ngajak David. Apaan lu? Tapi lu bikin sendiri juga tanpa gua. Tapi lu berani ya ngelamar cewek ya? Itu dampingin keluarga. Iya, jadi seorang Alin ini emang cukup kuat sih karakternya gitu. Tapi lu kadang punya sesuatu ketakutan yang entah dari mana. Setiap orang punya ada traumatik, mungkin ada kayak beban masa kecil. Terus mungkin yang di memori lu tuh masih kebayang kayaknya gue takut sendiri atau nggak bisa melakukan ini. Gitu. Nah itu harus dirilis ya, dikeluarin, di cleansing gitu, dibersih-bersihin lah ibaratnya. Nah itu kaitannya pikiran bawah sadar dan pikiran sadar itu harus related gitu, senada. Karena kita tiap hari nih ya bro, tanpa kita sadari yang kerja tuh pikiran bawah sadar. 88% pikiran bawah sadar. Contohnya Mbak? Kebayang lu nyetir sambil nelfon, sambil selfie, sambil joget, ya kan? Sambil makan kacang atau lu nyemil apa, sambil minum, ambil teks WhatsApp, itu secara bersamaan. Itu yang kerjain siapa? Yang nyuruh siapa? Alam bawah sadar. Bukannya itu karena rencana otak kita gitu. Iya, perintah dari otak. Nah, itu kaitannya kalau ke otak, itu kan tubuh fisik. Kalau pikiran bawah sadar, itu lebih kepada tadi, kondisi di mana alam pikiran itu punya penggerak, itu namanya jiwa. Jangan lupa, tubuh kita ada raga nih, fisik nih. Rambut, muka, anggota tubuh, organ dalam. Ada juga satu yang paling kita harus khususkan, kita sayangi, yaitu jiwa. Makanya di penyembuhan holistik, tagline gue, sehat jiwa dan raga. Jiwa ini mewakili pikiran bawah sadar, sehingga akan lebih ya selaras lalu melakukan apapun jadi cakep lah pokoknya. Balance banget. Menarik. Jadi ya kaitannya dengan aura itu bisa dipahami secara sains juga. Nah, secara sains dong. Iya, sesuatu keilmuan itu akal sehat dulu kan. Logik dulu. Nggak ada sesuatu yang istilahnya nyeleneh atau keluar dari ibaratnya ya pseudo science gitu. Yang memang keilmuan yang disangka-sangka atau apa. Tapi semua bisa dipelajari. Nah makanya kenapa sains secara tubuh fisik itu kaitannya cakra, tubuh dalam kita nih, 7 cakra ya, dari mulai ubun-ubun nih, cakra crown. Ini titik tengah garis ketemu alis 2 nih. Nah itu ajna, biasanya anak-anak indigo. Yang terbuka mata ketiga itu di sini. Jadi dia bisa melihat sesuatu yang supranatural. Yang suka nyium bau-bau itu gitu ya Mbak ya? Iya. Yang itu yang di TV itu yang suka nyium bau itu. Bau mau lihat sih. Bau juga sih dia kan. Sekarang udah nggak ada. Mereka ya kebetulan gue juga ada beberapa sebagai penasehat komunitas indigo. Gitu, social life mereka itu memang cukup menarik dan termasuk aneh ya. Tapi sesuatu itu memang akal sehat, jadi di drive untuk orang tuh mengerti gitu. Bagaimana sih dia menempatkan kecerdasannya dia secara indigo itu untuk diimplementasikan ke pekerjaan. Ke hal yang positif. Iya, kalau saya pernah Mbak jadi penasihat komunitas Inbego. Kadang suka bego gitu. Salah satu peserta saya. Iya.
Makanya saya temukan dia karena dia ragu-ragu jadi Iya, nego. iya. Enggak, gue tuh juga surprise banget nih. Akhirnya kita ketemu ya kan. Iya. Ya, Sudah jalannya, Mbak? udah jalannya terus ya mungkin ini sesuatu tantangan juga buat Awalnya ada dia- di antara kalian gitu. Awalnya dia so sibuk, Mbak. Oke. Len, lu bisa nggak sama Mbak Widi? Sibuk. Oh, Mbak Widi sorry, tuh- nggak bisa, gue sibuk. Ya gitu, jawabnya. Pas saya bilang dia akan membahas totok vagina. Oh iya iya. Salah gini, Mbak. Kurang ajar ya, Mbak. Berarti yang dia cari itu vagina, Mbak. Nggak. Ya. Iya kan? Ini juga Ini selalu David itu membuat image saya itu menjadi jelek. Langsung Mbak. dia cancel semua Cancel. jadwal studinya demi membahas totok vagina. Mbak. Demi tapi lu nggak salah alamat. Oh, iya. Emang gue juga spesialis untuk kesehatan alat vital. Tapi khusus perempuan lu jangan Khusus lupa perempuan, ya. ya. Nah, jadi ya kebetulan memang gue membuka sebuah tempat untuk terapi lah. Yang sekarang ini nih kita diri. Jawi Wellness gitu. di Jawi. Terogong, Terogong. Nomor 36. di Terogong nomor 36. Asik, jangan lupa tuh. Jangan lupa Follow. follow. Instagramnya Jawi 2019. Yes. Dan Nanti Widisan 2024 ya. nanti ditaruh tuh. Generasi emas nih coy. Ya. Generasi emas. Nah, karena apa? Di tahun-tahun setelah ya, tahun 2020 ini dimana kita juga banyak berbenah diri ya di situasi sulit selama pandemi, kita itu betul-betul harus menjaga banget yang namanya keselarasan, keharmonisan tubuh dan pikiran dan hati. Dengan cara Dengan cara, gue punya metode. jangan disebut Mbak metodenya, biar pada mampir. Iya, jangan lupa pada datang ya. Bawit, itu kan Yes. kalau ngomongin aura Oh, balik lagi ke aura ya. Iya. Tadi soalnya lagi ngebahas vagina loh, bukan? ya kalau ngomongin aura seberapa penting sih aura dalam kesuksesan dulu? Karena gue sudah menjalani ini 10 tahun, gue pulih terus ya. Gue mau belajarin gitu ya. Karena aura ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang memang dari dalam perut ibu, ketika ibu kita mengandung nih ya, Oke. kita jadi embrio. Nah, itu kita sudah dibentuk semua tatanan aura itu. Ibaratnya kita akan jadi apa itu udah terkonsep gitu. Nah, aura itu memang di kurun waktu tertentu dari kita lahir, dari kita masih usia beranjak dewasa ya, dari kecil terus naik remaja terus sampai kita akhirnya sudah rumah tangga terus jadi tua gitu. Nah, itu juga mengikuti ritme apa yang kita kerjakan. Si aura tersebut. Si aura itu. Makanya orang yang punya auranya katakanlah menipis, dia akan mudah sakit. Oke. Sama Atau- kayak keuangan ya Mbak. Iya bener banget. Mulai menipis, Sakit. mulai sakit. Mulai sakit. Sakit hati ya? Lu kalau udah aura menipis, duit aja nggak mau singgah. Iya. Oh. Dia nggak mau deket-deket lu gitu. Oh, oke. Nah ini makanya perannya aura ini luar biasa. Oke. Nah, aura ini juga bisa berubah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya hari ini lu lagi hijau lumut nih ya bro, Oh, itu bisa berubah? beda-beda ya? bisa lagi berubah. ketika lu sudah mulai menata lagi, Oh. mulai pola hidup lu, pola pikir, Pola pikir, atau pola pola keuangan Nah gitu. itu, So, pola makan ya? Pola makan, pola pikir, pola tidur juga. pola tidur penting. Istirahat juga pengaruh ya Mbak. Betul. Karena ya di era pandemi sekarang ini kan orang kan cenderung banyak khawatir, Parah. takut dan Save sebuah. money. Nah itu sih pasti ya, Pasti. karena nggak ada yang bagi kayaknya. Iya. Terakhir sih Alif postingannya pengen jualan, Mbak. Jualan Mbak. Jualan. Jualan apa? Jualan es jelly Mbak. Oh kayak macam Es jelly aja, yang es sirup cup gitu. gitu Iya. ya. Iya. Bisa didapatkan di Jawi-Jawi ya? Iya. Bisa didapatkan di Jawi-Jawi Terogong nomor 36. 36. Oke. 36 gede tuh. Sepatunya, buat anak kecil. Iya, gede lah. Gue pakai 37. 37 ya. Oke, baiklah. Jadi kalau lu mau usaha di seputar minuman, berarti kan tuh air ya. Iya. Nah lu tuh api. Nanti lu kesiram. Oh. Habis. ngaruh ya? Ngaruh, Mbak Win? Ngaruh.
makanya di berjalannya waktu gue juga banyak menghandle macam kaitannya ya feng shui, properti ya. Terus mungkin kayak orang mau pindah rumah, terus harus layoutnya gimana. Jadi lebih ke feng shui aura untuk tempat tinggal, bisa juga untuk aura jodoh, bisa juga untuk aura bisnis. Coba aura jodohnya gimana Mbak yang ini? Waduh, kurang aja. Ini abang kita satu ini Bang David Maradona, itu eksis bener. Eksis. Gue tuh sampai bosen ngeliat mukanya. Di mana-mana ada ya? Di mana-mana ada. David Maradona. Show. Lu sih akan punya masa depan yang cemerlang. Waduh. Nah, Kayaknya gue suka jilat lu terus. karena gue lihat keuletan lu gitu, tekunnya itu. Karena siapapun yang istiqomah, yang tekun, maka berhasil. Ya. Gue percaya itu. Manjada wajada. Ya itu. Siapa yang berusaha itu yang berhasil. Itu yang berhasil. Bukan manjada wajanda. Kan. Itu janda bolong. Nanti ormas yang itu datang loh. Datang ke rumah lu gimana? Iya. Ini apa ini? Oh. Oke, Mbak Wit. Yes. Nah, kalau Mbak Wit sendiri kan tadi kita sempat ngobrol nih sebelum on air ini. Yes. Mbak Wit tahu aura dan Mbak Wit juga menjalani bisnis. Dan bisnisnya juga sering naik turun. Itu gimana tuh orang yang tahu aura tapi dia sendiri mengalami proses naik turun dalam bisnis? Ya. Itu kan menarik. Jago pertanyaan ini. Dan ini cukup sulit ya pertanyaannya. Karena pasti siapapun akan nanya begitu. Iya. Siapa sih yang nggak mau sukses? Betul. Siapa sih yang nggak mau bisa melakukan apapun gitu? Ya kan? Istilahnya apa yang dia kerjakan hari ini bisa berhasil. Nah, memang di era pandemi sekarang kita itu dituntut untuk lebih banyak untuk melepaskan sesuatu gitu. Dalam arti mungkin kita pernah untung, tapi jangan juga nggak mau rugi gitu. Ngerti kan? Pernah untung, jangan juga mau rugi. Siap rugi juga ya? Karena yang untung. namanya bisnis cuma dua, mau untung apa rugi. Tapi jangan sampai kita nggak mau rugi juga. Nah itu, makanya orang-orang yang mungkin di era sekarang ya, karena merubah kebiasaan baru. Yang mana tadinya kita buka toko misalnya jam 10 misalnya. Bisa aja kita majuin lagi jam 8 pagi misalnya. Ya. Jadi sesuatu yang mungkin hal yang dirubah sesuai kebiasaan mungkin itu bisa juga jadi faktor dia akan lebih mungkin lebih ada rezeki datang gitu. Misalnya kayak sekarang kan di era PSBB ya. Segala macam bidang bisnis banyak yang close, terus mungkin dirumahkan, work from home. Kasian sih. Bahkan Burger King mendukung orang beli McDonald di postingannya. Iya. Gokil ya. Jadi Itu bijaksana banget. biasa banget, itu viral. Jadi brand Burger King memposting untuk membeli McDonald guys. Gara-gara mungkin ada terjadi goncangan manajemen di dalamnya. Iya. Tapi di balik itu mungkin ada strategi dari BK juga untuk melakukan hal itu. Ya bisa jadi. Karena kan otomatis dia akan dilirik kan. Oh, kenapa BK ngomong begini nih? Aku datang ke BK. Kalau kita lihat dari sistem bisnis ya, secara ekonomi itu ngelihat SWOT analyze ya. Tapi gak enak. Ya. Teori Ya, SWOT. Pak dosen ya. Iya. Strategi. Jadi di mana kelemahan dan kelebihan kita dalam usaha tersebut itu bisa disesuaikan gitu. Dilihat Peluangnya. ya peluangnya gimana, terus target marketnya gimana, terus orang yang senengnya produk apa gitu, kita mungkin banyakin itu. Kelemahan kita di mana? Betul. Karena yang udah masuk ke bisnis, yaitu tadi bisnis itu kan ibadah ya. Iya sih. Ya, sebuah ibadah karena kita membuka lapangan kerja. Rezeki buat orang lain. Betul. Terus kita istilahnya misalnya kayak kafe ya. Ini di atas ada 98 kafe. Ada 98 Ya, kafe. rencananya betul. tadi kita mau ke situ mungkin next time. Oke, next time. Nah, 98 cafe ini misalnya dia jualan ada food and beverage, kopi, ya kan, terus kayak mungkin yang blend juga kayak milkshake gitu, terus kayak ada Narkoba. Enggak dong. Narkoba ya BNN ya. Enggak. Jangan dong. Nanti ormas yang tadi saya sebut datang Oh, lagi iya, loh. mohon maaf. Jangan dong. Canda. Jangan. itu ini ya jalur hitam ya. Oh iya hijau hitam kan ada. Hijau lumut.
gue juga ada beberapa case untuk handle untuk rehab narkoba. Kenapa Mbak Wit nggak ke Aku pemakai bro. Nah, dulu Pemakai kan dulu. pemakai. Sempat pemakai jenis-jenis tumbuhan, Mbak. Oh gitu. Oh, bener. Jenis tumbuhan gitu. Dapetnya di Sayur mana? ya. Tahu Di mangga. sayur. Tahu mangga. Bukan dong. Jangan dong. Tapi masa lalu biarlah berlalu. Iya, Ya kan? Kita tatap hari esok, make something. Terus bisa pelajarin itu jadi sebuah, ya itu tadi sebuah value ya, nilai bisnisnya itu ada gitu. Kenapa bisa bicara ibadah? Karena apa yang kita jual, misalnya kayak sekarang nih ya, jauh-jauh ini ya, memang itu tempat aku untuk istilahnya ladang berkah lah ya. Iya. Siapapun datang, siapapun bisa Silaturahmi. konsultasi free lah ya, konsultasi gratis lah. Tapi pertama kali gue datang ke Jawi-Jawi tahun lalu ya, gue di sini. Atau 2 tahun Iya, lalu sih. pas memang baru buka banget. Homi banget sih. Iya, betul. Karena dapat tehnya gratis. Kayak Sama- rumah sendiri. Sama gula cair. Iya benar. Palm sugar organik gitu. Tapi kenapa sebuah konsultasi itu lo membuatnya gratis, Mbak? Iya. Oh enggak. Iya tadi Mbak Wit bilang Iya, Oh, waktu itu free gua konsultasi, free. free tanpa Why? bayar. Karena ilmu ini bisa disiarkan ya, bisa gue bagi ke siapapun yang memang membutuhkan. Yang tadi di awal ibadah. Betul, itu ya gue cuma berpikir ya siapapun yang memang perlu istilahnya motivasi, terus misalnya untuk lebih ke arah, ada salah satunya yang psikosomatis nih, Psikosomatis itu Iya. apa? Apa tuh? sebuah penyakit Oh. mental. Alin soalnya tadi si Cosmo. Iya. Si Komo. Sama yang itu si Kosmos. Dan Buat itu cegah. juga, Itu itu juga. juga bro, Penyakit. penyakit LGBT juga, gue juga handle. Cocok datang ke sini. Kayaknya gue ini ya, apa aja ada ya. Palu gada, Mbak. Iya. Lu sakit apa? Bisa Bang gue. Enggak, gue nggak gitu. Enggak ya. Selalu gue kasih istilahnya sebuah pemahaman yang benar dulu. Open mind dulu ya. Mindfulness itu pertama, jadi dia bisa selaras, harmonis dengan dirinya dulu. Sehingga mungkin kalau dia punya kayak gangguan, misalnya keluhan penyakit ya, misalnya yang dari tangan kakinya nggak bisa gerak, ya kan? Atau sering vertigo, atau sesuatu penyakit yang memang disebabkan oleh pikiran ya. Semua kan masuknya dari pikiran. Nah, itu baru gue mau tanyain, Mbak. Sumber penyakit itu di mana? Berarti di pikiran ya? 99%. 99. Ya. 1%-nya apa? 1%-nya itu Ujian Tuhan. itu takdir. Takdir ya. Oke. Jadi emang aura ini meliputi semua tubuh fisik kita, dan juga kaitannya gimana itu kalbu ya, hati ya. Kolbu. Iya, itu kaitannya bagaimana hubungan yang harmonis dengan Sang Maha Pencipta. Oke. Nah, Mbak, tadi belum terlalu panjang tuh penjelasannya. Tiap hari auranya ganti-ganti. Bisa. Kenapa bisa gitu, Mbak? Karena pola hidup orang itu bisa kebaca dari kebiasaan dia. Oh, oke. Dari dia melek mata nih, bangun tidur, dia melakukan apa? Ambil handphone. Ambil handphone ya. Oke. Nggak pipis dulu. Kalau aku ambil handphone dulu, ngecek kamar mandi di mana ya? Google Maps ya? Google Map. Google Map. Gila, rumah lu mewah banget. Rumah saya enak, alhamdulillah. Tempat saya tinggal tuh dekat kemana-mana, Mbak. Dekat kamar mandi, dekat ke dapur, gitu. Jadi melek mata berubah aura di tiap harinya. Tapi Bisa. dekat ke surga nggak? Ya, kenapa jadi ngomongin akhirat ya? Jadi itu emang menarik sih, karena aura itu dia dinamis gitu. Oh. Ini tiap hari misalnya lo Bang David ya, lo ketemu ibu-ibu sosialita, Iya, iya. macam dia koleksi tas. Oke. Ya. Abis ketemu tuh ibu-ibu, mungkin lo bisa berubah
Iya. cara mindset lu, terus mungkin ada kayak ide baru, nah Iya. itu bisa mempengaruhi penebalan dan tipisnya aura juga. Malah justru kadang bisa memburuk juga ya. Karena Iya gini, setiap kita ketemu orang itu kalau katakanlah gini, kayak misalnya lu ketemu orang temen lama yang udah gak ketemu, terus tau-tau dia ngomongin yang Aneh. itu dia tuh, gue baru mau kayak gitu kan. Oh. Kadang-kadang kita ter-challenge gitu. Nah, spirit itu yang kadang bisa naik, hal positifnya tebel. Jadi pelapis tubuh kita nih dari ujung-ujung sampai ujung kaki itu bisa kebaca. Nah itu kalau secara kayak aku nih praktisi aura, mungkin karena memang sudah menjadi sebuah profesi ya, jadi gue bisa apa istilahnya struktur aura orang itu bisa kelihatan. Wah, Strukturnya ya. Jadi Coklat. 2SKS Podcast sebenarnya beruntung nih ketemu Gawi. beruntung banget. Bagaimana Mbak dengan aura 2SKS Podcast Mbak? Karena masa depan kita kadang hilang timbul, kadang semangat, kadang nggak semangat, kadang Hilang- bikin project masing-masing, Hilang timbul ya, kadang kayak nggak ada celup ya. kabar, malah kadang sindir-sindiran Mbak di komentar IG. Iya. Tapi memang podcast 2 SKS ini Nggak penting kan? ya apapun bisnisnya, apapun yang kalian kerjakan tuh ya saya kira udah ada hal seperti ini, gue rasa ini adalah sebuah Alin lagi penyambung berdoa. silaturahmi. Lagi berdua supaya auranya bagus. Penyambung silaturahmi. Jadi dengan adanya lo ide ini, bikin project ini, podcast 2 SKS, gue rasa lo terus aja tekun. Pasti cemerlang. Amin. Nah, karena emang sebenarnya kita mau jadi lahan penghasilan sih Mbak. Jadi saya sering posting, tapi Alin nggak pernah posting, itu kurang ajar kan Mbak. Kak, lu posting dong. Iya. Terus dia, lu juga nggak begini. Ih, apaan sih lu gitu? Jadi kayak suka debat-debat kecil. Sebenarnya kita lagi kontra Mbak. Ini lagi posisi ini lagi Sebenarnya ada setelah podcast ini kita bubar Mbak. Gila, jangan dong. Abis ketemu gue masa bubar. bubar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oh iya. Gitu. Doanya- Karena kan sudah nanti akan diproduksi oleh Master. Master detektif ya. Master detektif. Ya rambutnya gondrong itu. Yes. Master piknik kalau nggak salah. Jadi memang ya, gue lihat banyak lah ya sekarang udah tumbuh nih podcast yang lain ya kan, terus YouTuber segala macam yang era digital lah. Tapi lu yakin aja, semangat, lu kontak siapapun yang emang mau diwawancara, terus mau berbagi sharing ilmu apapun gitu. Gimana mau kontak yang wawancara Mbak? Baru assalamualaikum udah jawab. Ogah. Ada Mbak iya. Ada Mbak teman Seseorang. seseorang yang dimana baru assalamualaikum Mbak Ogah. gitu. Ogah. Akhirnya kita share di postingan. Akhirnya diposting sama 2 yang SKS. pria kurang Setiap ajar malam. ini. Aduh. Ini kaitannya mental. Kenapa? Karena mental kita ini akan di-challenge ketika ada yang belum apa-apa udah nggak mau, ogah, terus ngapain sih nggak penting gitu. Itu terus aja, lu kontak tiap hari pasti dia mau lah. Gitu ya. Berusaha terus. Oke. Nanti malam saya kontak. Tips gue, Ya. jangan menyerah. Hashtag jangan menyerah ya. ya. Jangan menyerah. Life is easy sebenarnya gitu. Bagi yang mau melihat itu sederhana. Gitu. Tapi kerumitan pikiran itu yang akhirnya mental kita jadi jadi lempem lagi, jadi Iya. kayak kerupuk basah. Setuju Mbak. Hidup itu sederhana. Yang mahal itu gengsi. Betul. Sama kayak rumah makan. Sederhana, tapi kok jadi mahal ya? Iya, Makan mahal. di situ. Lumayan itu. Lumayan daripada lu mainin gitu kan. Bawin. Nah, lu biasanya makannya pakai apa? Ya apa yang disediakan saya makan Mbak gitu. Gue diapit oleh dua lelaki tampan ya kan, yang hobi makan, gue Ya. rasa. Abis ini kita makan. Sebenarnya tujuannya itu. Enggak, kalau Kasih kalau makan pasti. kalau aku mah ditanya, Alin hobinya apa? Kalau aku jawabnya tidur. Oh, kenapa? Waduh, itu tidur itu suatu hal yang nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustai. Betul. Ada, gue punya customer, dia 2 bulan nggak tidur. Apa? 2 bulan nggak tidur. Wow, Ya. pure nggak tidur sama sekali Mbak. Iya. Terus gimana Mbak? Itu kenapa? Dan itu Kenapa? kaitannya lebih kepada organ sistem ginjalnya yang rusak.
Oh my god. Tapi dia udah cuci darah, enggak? Enggak, belum ketahuan dia sakit itu. Jadi cuma melihat siklusnya dia kayak emotional pressure-nya sangat tight banget tinggi gitu. Jadi gue rasa karena pengaruh ya banyak hal yang menekan diri dia, sehingga dia kayak nggak bisa menjemin mata gitu. Jadi lu bersyukur hobinya tidur. Coba cek ginjal lu deh. Kenapa? Baik-baik aja gue. Gue nggak bilang kenapa kayak Enggak, gue cuma ginjalnya 2 apa 1? 1 digadein. Ya kalau misalnya udah pada sisi stuck mbak, mungkin gue akan ya itu akan mendompleng sih. Kira-kira laku berapa ya? tapi daripada tidur lebih enak bangun kan? Iya dong, enak bangun dong. Bangun. Apalagi lagi tidur dibangunin. Wih, tidur bangun. Bangun, waduh. Pasti enak bangun. Ya pernah nggak sih lu berasa gitu ya lagi tidur cek terus tau-tau kebangun jam 2 pagi atau jam 3 mungkin itu sebuah alarm. Nah itu jiwa tuh, pikiran bawah sadar tuh yang bangunin lu. Mungkin lu suruh doa atau lu suruh mandi, pernah gue pernah tuh kayak gitu. atau lu suruh pipis gitu. Nah itu ada penggeraknya karena kayak status di alam pikiran itu kan bisa terbaca secara beta, theta, dimensinya. Iya, gue pernah denger tuh beta itu, iya. Gue pernah tuh mbak, ya gue bukan suara religius ya, tapi ketika gue bangun, entah kenapa gue harus berdoa buat negara gitu. Oh iya. Iya, Sangat-sangat nasionalis. Dan gue nangis sih waktu itu. Karena? Ya karena mungkin gue punya utang sama negara. Ya. Betul. Ya tapi itu serius, gue pernah mengalami momen itu. Berdoa untuk negara. Enggak, pertanyaan gue apa yang lu doain? Untuk keselamatan negara ini. Keselamatan negara. Dia anak soleh banget loh. Ini bener mbak. Dia lebih sering ibadah mbak. Jadi lebih dekat Tapi gara-gara PSBB jarang ibadah. Jarang ibadah ya. Tapi kan ibadah itu di mana aja bisa, karena Tuhan itu tidak jauh dari secinta leher. Berat nih. Berat mbak. Aku 100 lebih mbak. Gawit, ini mungkin pertanyaan orang yang secara menarik umum untuk dijawab nih. Iya. Bagaimana Mbak Wit untuk menjawab tentang satu kekhawatiran? Kekhawatiran. Iya. Kadang kan jujur saya sering mengalami kekhawatiran kalau nggak ada duit misalnya. Kalau saya lebih ke keraguan mbak, yang ada di Mbak bilang. Ya oke, kekhawatiran ya. Iya. Memang di era sekarang, selama kita melewati pandemi sampai berapa bulan ya, sampai udah menjelang akhir tahun ini, kekhawatiran ini masih melekat di pikiran. Dan itu akan menggerogoti sistem imun, kaitannya kalau kesehatan. Iya, saya juga sempat pikir tentang kekhawatiran di hari tua, Mbak Wit. Karena ada pasangan gitu. Siapa yang ngurus? Ada yang ngurus kucing lo. Menjawab yang keraguan itu juga seperti kayak ada kepercayaan diri kaitannya. Oke. Kepercayaan diri itu harus digali terus, istilahnya ditingkatin, ditumbuhkan, dipaksa gitu. Karena dipaksa di sini bukan berarti lo maksain sesuatu, bukan. Tapi kita itu harus all out gitu. Harus punya kepekaan untuk oh iya gue ambil nih, gue yakin gitu. Nah, yakin bukan berarti nekat kan mbak? Bukan, beda lagi versi nekat. Oke. Kalau nekat itu versinya udah kepepet, udah nggak tahu harus apa, udah akhirnya dia ngambil keputusan itu. Oke, telepon Bang Keliling kali ya. Ya. Kalau kekhawatiran Mbak Wit tadi Nah, kekhawatiran ini, gue punya metode nih untuk self healing. Wih, Gitu. beruntung Ini- banget nih. yang penting di Jawi-Jawi, Trogong, Nomor 36. Nah, ya itu. Jangan lupa datang. Pasti dong, harus dateng dong. Nggak dateng, aduh urusannya sama nilai loh. Karena kenapa di Jawi-Jawi, lu bisa kayak rekreasi alam gratis. Betul, setuju. Ya. Ada danau, ada Ini tumpukan. sungai. Oh, Sungai Pak. udah ganti ya mbak ya? Dulu danau ya. Dulu danau loh mbak ini. Oh, berarti sekarang udah ganti. Terus dengan ambience alam ya, back to nature, ya lu bisa sambil nongkrong di sini, Yes. sharing, Yes. bisa ngopi pahit, ngopi manis, Free konsultan. free konsultasi. Yes. Kurang apa gue? Ih, Jawi-Jawi nomor 36, Trogong. kalau nggak datang kurang ajar mbak memang. Kurang ajar. Kurang ajar banget. Ya sih, tapi gue sih most welcome ya kepada siapapun yang memang perlu
punya pendengar, gue pendengar setia lah. Oh. I support you, I all the support best. you. You not support me. You come in. Oke. Nah, kaitannya tadi kekhawatiran, keraguan, ketidakpercayaan diri, mungkin sesuatu yang istilahnya punya kayak beban yang lama-lama diakumulasi tuh kayak meledak gitu dalam pikiran. Di dalam Bola salju ya mbak. Iya, kayak itu jadi kayak bom atom di suatu ketika nanti akhirnya kita jadi orang yang tidak bersyukur. Oh. Nah, Awalnya tidak bersyukur, makanya panjang. Nah ini sebenarnya bersih dari rumah ya Bina. Gandaria macet loh lagi. gitu. Jadi coba gue mau ngasih metode. Yes, Oh, sesuai. oke. Duduknya enak banget aja, Yes, slow relax aja, ya. relax aja. Oke, tahan perut nggak mbak? Apa adanya aja. Oh ada pada. Oke. Kecuali nanti kita mau foto boleh. Nah, Oke. Nah, ini kan rasakan energi alam di lingkungan kita di sini ya. Hmm. Nah, ini nama metodenya itu Ma 5. Ma 5. Apa itu Ma 5? Ma 5 itu adalah ini metodenya lebih ke olah nafas. Oke. Jadi tarik nafas 5, tahan 5, buang 5. Oke. Oke. Nah itu seperti kuncian lah, kuncian dimana kita punya pakem tarikannya 1, 2, 3, 4, 5, tahan 5, 4, 3, 2, 1, buang 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di situ kayak konsep untuk penerimaan diri. Oke. Sehingga tuh bisa berkurang tuh rasa khawatir, cemas, kecewa, traumatik, kebingungan, kesedihan, keraguan, ketidakpercayaan diri, atau kemarahan, atau sesuatu yang lebih gila lagi, mau bunuh diri. Wah, itu crazy. Karena beberapa ada Dan dia pernah tuh Mbak, nyaris. Bukan bunuh diri kalau saya. Lalu ada statement apa? Kalau memang mati itu menyelesaikan masalah, saya lebih memilih mati. Ngeri kan? Ngeri kan Dia harus pemahaman banyak kamu. konsultan sama Iya, lu, Mbak. tapi karena mati tidak menyelesaikan masalah, mbak. ya betul, Iya. belum siap gitu ya. Jadi nggak jadi kan? Nggak jadi karena kalau David langsung bilang kita itu dikasih Tuhan adalah otak. Jadi pergunakanlah otak lu dengan hal-hal yang baik. Wih. Gue aja lupa gue ngomong kayak gitu loh. Saya orang yang daya ingat saya dulu kecil makan ikan terus. Oh. Gitu. Jadi Bu Susi Bu Susi nggak tenggelam ya. jangan ditenggelamkan ya. Bu Susi kesini ya. Bu Susi Jawi-jawi, Rogong Jawi-jawi. nomor 36. 36. Patokannya bundaran Pondok Indah belok kiri, Betul. lurus terus. Dekat JIS. Dekat JIS sebelum. Belum JIS. Depannya JIS. Depannya JIS. Ya. Kita penghuni ini Sungai Trogong, Bu. JIS-nya nggak pakai na kan depannya. Enggak dong. Kalau pakai na berarti Jisna. Iya, udah. Iya dong. Nggak pakai. Oke, well back to Malima. 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 Tangannya boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Ibaratnya energi masuk kiri, dia akan grounding ke bumi yang kanan. Oke. Bisa gitu, bisa sebaliknya. Boleh begini, boleh kayak meditasi pranayam begini boleh. Atau sekedar ini aja dibuka aja, oke. Kita coba yang buka aja ya. Oke. Biar netralin gitu. Nah, ini pundak nggak boleh kaku, jadi dia harus lemes aja. Relax ya mbak. Relax banget, sangat nyaman dengan diri kita lagi duduk ya. Terus sayap tangan itu nggak boleh terlalu begini, nggak boleh kaku. Jadi dia kayak istirahat aja, posisi istirahat. Nah, kita mulai. Jadi seolah-olah mata itu tidak melihat ke depannya, tapi melihat ujung hidung. Jadi kayak ada nunduk. Tapi kalau yang biasanya mungkin lebih senang merem, pejamin mata boleh. Nah, kita tarik gas, tarik nafas, inhale, 1, 2, 3, 4, 5, tahan, 5, 4, 3, 2, 1. Teruskan dari mulut.
Tarik nafas. 4, 5. Tahan. 5, 4, 3, 2. Hembuskan. Terus tarik 5, tahan 5 hitungan. Oke, well done. Very good. Jadi setelah ini kita usapkan ke wajah. Nah, ini seperti energi yang bisa menenangkan. Lagi hal beda. Rasanya beda? Iya. Lebih calm? Pas aku kan tadi merem ya mbak, Ya. merem. Terus Lu melihat Tuhan. enggak, pas tadi merem yang ada di yang aku lihat di saat posisi di merem itu adalah obrolan kita sebelum syuting ini mbak. Itu. Kalau Kalau aku lebih tenang aja, Mbak. Nggak tahu, lebih tenang gitu. Kalau aku kenapa ya mbak? berarti menjawab tadi kekhawatiran, lebih tenang Iya dong. benar. Jawab keraguan. Oh berarti lu ragu kalau Mbak Wit sebenarnya. Mau Iya. obrolan Agak, tadi maksudnya sebelum dalam syuting. hal ini dia akan punya sebuah keyakinan bahwa apa yang diobrolin itu dia bisa melekat gitu, Oh. bisa jadi sebuah inspirasi gitu. Bisa juga. Ya. Nah ini bisa ya dilakukan kapan kali repeat misalnya. Setiap sehari. Anytime. Mungkin di saat lagi capek banget, pegel nge-laptop atau nyetir, take break aja dulu. Saya duduk di pas habis nyetir, duduk aja dulu santai. Atau lagi pas mungkin lagi capek, misalnya habis Stres gitu. lagi stres, kayak gitu aja. Kalau pas lagi di dalam air, Mbak. Bisa juga, Bener. bisa juga, bisa juga. Enggak, kenapa masih dalam air? Ya kali aja Oh. banjir gitu. Supaya tenang nggak Kalau khawatir. banjir ya ngungsi cuy, Iya, Pak. nggak relax Maaf. itu. Jadi itu metode Malima. Durasinya bebas mbak. Durasi bebas sesuai kesanggupan karena Oh. kayak gitu kan mengalir, kita nggak bisa yang namanya kan daya tahan orang untuk menerima dirinya. Jadi mantranya sih cuma satu sih, Mantranya. Mantranya cuma Oke. satu. Apa Bu? Terima kasih Tuhan, itu aja, Bersyukur. bersyukur. Ini judul video atau podcast nanti terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you very much guys. Terima kasih Tuhan, alam semesta mendukung, kayak doain David mbak. Pertama kali kalau kita mulai cerita, doa kita adalah alam semesta mendukung. Tapi memang itu bagian tubuh kita ini kan mikrokosmos, alam semesta ini makrokosmos. Jadi Oh, kita bagian dari alam. Jadi kenapa apa yang kita lakukan di sini itu bisa berpengaruh ke masyarakat, bisa berpengaruh kepada seluruh dunia. Karena tubuh aura, kalau kaitannya aura, itu tubuh kita udah jadi kayak magnet. Jadi kenapa harus dirawat, ya, dipedulikan dan disayangi. oke. Mulai besok saya akan olahraga, saya akan lebih Iya. sehat. Karena bagian dari alam kita harus menjaga. Betul. Kak David jangan makan gorengan mulu ya. Kok kamu tahu sih? Iya dong. Karena kan sesuai dompet aja. Lebih tipis deh.